Halo, selamat siang saudara. Anda menyaksikan Tribun News Update edisi Jumat 3 November 2023. Sejumlah informasi terbaru telah kami rangkum untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Agung Laksono, inilah Tribun News Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama saudara, tembakan roket dari Lebanon Selatan menghujani kota Kiryat Shmona, Israel pada Kamis 2 November malam. Serangan ini mengakibatkan sejumlah gedung dan mobil terbakar serta beberapa orang terluka. Setidaknya ada 12 roket yang ditembakkan ke kota Kiryat Shmona di Israel Utara. Kelompok yang menembakkan roket bukanlah Hizbullah, melainkan sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di Lebanon. Hamas mengatakan serangan ke kota Kiryat Shmona merupakan balasan atas pembantaian warga sipil di Gaza. Suasana kota yang awalnya tenang berubah menjadi mencekam setelah sirine peringatan serangan berbunyi. Polisi dan petugas pemadam kebakaran langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara itu, menurut layanan medis setempat, serangan roket melukai 2 orang. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit Ziv di Safed untuk mendapat perawatan. Sistem pertahanan udara Israel kembali jebol setelah diserang militan Hamas di Lebanon pada Kamis 2 November malam. Serangan itu menghantam kota Kiryat Shmona hingga memicu kebakaran hebat. Sejumlah gedung yang terletak di pusat kota terbakar seusai dihantam roket. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Polisi dan petugas pemadam kebakaran langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara itu, menurut layanan medis setempat, serangan roket melukai 2 orang. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit Ziv di Safed untuk mendapat perawatan. Terkait serangan ini, Hamas mengakui bahwa militernya menembakkan 12 roket dari Lebanon Selatan. Serangan ke kota Kiryat Shmona merupakan pembalasan atas pembantaian warga sipil di Gaza. Sebelum diserang, penduduk di kota tersebut kebanyakan sudah mengungsi secara mandiri. Hal ini imbas meningkatnya ketegangan di perbatasan antara Israel dan militan Hizbullah di Lebanon. Pasukan elit yang didukung Iran, Brigade Imam Hussein telah tiba di Lebanon pada Selasa 31 Oktober lalu. Kedatangan brigade tersebut diduga untuk membantu militan Hizbullah menyerang Israel dari utara. Juru bicara militer Israel, Avichai Adrai, mengatakan pasukan yang tiba di Lebanon berjumlah 6.000 orang. Aktivitas Brigade Imam Hussein awalnya terdeteksi di Suriah pada Juli 2023. Namun belakangan juga terlibat dalam bentrokan melawan Israel di perbatasan Lebanon. Ketegangan antara keduanya telah meningkat sejak perang di Gaza meletus pada 7 Oktober lalu. Hizbullah beberapa kali menyerang pos militer Israel di utara menggunakan roket dan juga drone. Sebagai pembalasan, Israel menyerang balik Lebanon Selatan untuk menargetkan Hizbullah. Belakangan, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah memberikan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri operasi militer Israel di Gaza. Jika Amerika Serikat gagal memenuhi permintaan tersebut, maka Hizbullah berjanji akan ikut perang dan menyerang Israel dari segala arah. Pertempuran sengit antara pasukan Israel dan militan Hizbullah kembali pecah di perbatasan Lebanon pada Kamis 2 November. Hizbullah menyerang pos militer Israel menggunakan 2 drone, sementara Israel membalasnya dengan tembakan rudal dari pesawat tempur dan helikopter. Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah menyebut drone yang berisi bahan peledak menghantam pos militer Israel di kawasan peternakan Shiba. Israel telah menguasai peternakan seluas 39 km persegi tersebut sejak Perang Timur Tengah tahun 1967. Baik Suriah maupun Lebanon mengklaim peternakan Shiba adalah milik Lebanon. Sengketa wilayah tersebut kembali terjadi setelah Perang di Gaza meletus pada 7 Oktober lalu. Selain ingin merebut kembali peternakan Shiba, serangan yang dilakukan Hizbullah juga merupakan bentuk dukungan terhadap Hamas Palestina. Sementara itu, Israel tak tinggal diam, pos militernya diserang oleh Hizbullah. Mereka langsung mengerahkan sejumlah pesawat tempur dan helikopter sebagai pembalasan. Kantor Berita Nasional Resmi Lebanon mengatakan 4 orang tewas dan lainnya terluka akibat serangan Israel di perbatasan. Sementara Hizbullah mengumumkan 1 lagi pejuangnya tewas. Kematian tersebut menambah jumlah korban tewas di Lebanon sejak perang Israel-Hamas dimulai menjadi 71 orang. Seorang pejabat militer Israel melaporkan bahwa pasukan elit yang didukung Iran telah tiba di Lebanon. Pasukan yang dimaksud adalah Brigade Imam Hussein yang disebut-sebut akan membantu Hizbullah menyerang Israel.
Juru bicara militer Israel Avichai Adraya mengatakan pasukan yang tiba di Lebanon berjumlah 6.000 orang. Aktivitas Brigade Imam Hussein awalnya terdeteksi di Suriah pada Juli 2023. Namun belakangan juga terlibat dalam bentrokan melawan Israel di perbatasan Lebanon. Brigade Imam Hussein merupakan bagian dari pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran. Organisasi tersebut didirikan pada tahun 2016 untuk mendukung pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad melawan pemberontak dan jihadis. Setelah kekalahan ISIS, Brigade Imam Hussein berada di balik beberapa serangan rudal terhadap Israel dari wilayah Suriah. Kelompok ini dipersenjatai dengan amunisi berpemandu presisi, serta drone bersenjata dan juga pengintai. Brigade Imam Hussein memiliki ribuan pejuang yang berasal dari Suriah, Afghanistan, Lebanon, Pakistan, Sudan, hingga Yaman. Kelompok ini juga sering disebut sebagai Hizbullah 2.0. Pecahnya konflik antara Hizbullah dan Israel telah menjadi kekhawatiran para pejabat di Amerika Serikat. Terlebih muncul dugaan bahwa militan Hizbullah di Lebanon menerima sistem pertahanan udara dari grup Wagner Rusia. The Wall Street Journal melaporkan bahwa intelijen Amerika sedang memantau percakapan antara Wagner dan Hizbullah. Mereka yakin kelompok tentara bayaran Rusia tersebut dapat mengirim sistem pertahanan SA-22 ke Lebanon. SA-22 yang dikenal sebagai Pansir adalah sistem pertahanan udara jarak pendek yang dipasang di truk. Sistem ini dirancang untuk menembak jatuh pesawat, helikopter, drone, rudal balistik, hingga rudal jelajah. Sejumlah SA-22 diperkirakan telah dikirim di Suriah, namun ada yang hancur akibat serangan Israel pada tahun-tahun sebelumnya. Israel telah lama melakukan serangan di Suriah untuk mencegah pengiriman senjata canggih ke Hizbullah, termasuk serangan di Bandara Internasional Aleppo dan Damaskus pada Oktober lalu. Saat ini pasukan Wagner dan Hizbullah sama-sama hadir di Suriah. Mereka dikerahkan untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad selama perang saudara di negara tersebut. Pasukan Israel telah melancarkan operasi darat di Gaza untuk menghancurkan kelompok Hamas. Namun faktanya, serangan tersebut juga ikut menewaskan warga sipil. Hamas yang tak terima dengan hal itu bersumpah akan menjadikan invasi Gaza sebagai kutukan bagi Israel. Juru bicara Hamas Abu Obeidah menjelaskan kutukan yang dimaksud adalah bencana atau malapetaka besar. Menurutnya, kekejaman Israel terhadap warga Gaza sudah sepantasnya mendapat balasan. Obeidah mengatakan kepada Israel bahwa mereka sebentar lagi akan pulang dalam kondisi sudah tak bernyawa. Sejauh ini, militer Israel telah mengonfirmasi kematian 17 tentaranya dalam operasi yang berlangsung di Gaza. Kendati demikian, pasukan Zionis mengklaim berhasil mengepung kota Gaza di bagian utara sepenuhnya. Israel dan Amerika Serikat dengan tegas menolak usulan gencatan senjata, sebab tindakan itu dinilai menguntungkan Hamas dan mengisyaratkan Israel agar menyerah. Arab Saudi tengah menjadi sorotan setelah menggelar konser megah bertajuk Riyadh Season 2023. Pasalnya, konser tersebut berlangsung saat negara tetangganya, yakni Palestina, diserang Israel. Riyadh Season 2023 merupakan event hiburan tahunan yang resmi dibuka pada Sabtu 28 Oktober lalu. Ada lebih dari 33 pertunjukan dan konser yang diadakan sepanjang bulan dengan artis internasional dan regional terkemuka. Misalnya Shakira, penyanyi ternama yang tampil pada saat grand opening akhir pekan lalu. Kemudian ada juga penampilan Abdul Majid Abdullah di Boulevard World pada Kamis 2 November kemarin. Riyadh Season biasanya berlangsung dalam waktu yang lama, terbagi menjadi beberapa zona dan tema. Tahun lalu, acara tersebut dimeriahkan oleh Anne Mary hingga Blackpink. Namun, gelaran Riyadh Season tahun ini menuai kontroversi karena berlangsung di tengah perang di Gaza. Banyak pihak menyayangkan acara tersebut digelar saat negara tetangganya dilanda bencana kemanusiaan. Terkait hal ini, otoritas hiburan umum di Arab Saudi yang dipimpin oleh Turki Al-Sheikh memberikan penjelasan. Pihaknya menyinggung event-event lain yang tidak berhenti ketika ada perang Lebanon dan konflik lainnya di Timur Tengah. Perang antara Israel dan Hamas dikhawatirkan meluas jika Hizbullah bergabung dalam konflik. Namun, Amerika Serikat menanggapinya dengan santai karena tidak melihat tanda-tanda militan tersebut sedang mempersiapkan serangan ke Israel. Hal itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby. Ia mengaku prihatin dengan eskalasi konflik di perbatasan Israel dan Lebanon.
Hanya saja, Kirby belum melihat indikasi bahwa Hizbullah siap menyerang Israel dengan kekuatan penuh. Sebelumnya pada Kamis 2 November, Hizbullah mengklaim telah menyerang 19 target di Israel Utara. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah juga dijadwalkan menyampaikan pidato publik pertamanya sejak perang Israel dan Hamas pecah. Dalam pidato tersebut, ia dikabarkan akan mengumumkan bergabung dalam perang, sama seperti militan Houthi di Yaman. Namun, John Kirby masih belum yakin dengan kabar tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah memperingatkan Hizbullah agar tidak terlibat konflik Israel-Hamas. Sebab hal itu akan membuka front kedua dan memicu perang terbuka di Lebanon. Amerika Serikat telah mengerahkan drone pengintai di atas Gaza untuk mencari warganya yang disandra Hamas. Bahkan aktivitas tersebut sudah berlangsung lebih dari seminggu. Laporan tersebut disampaikan dua pejabat Amerika yang enggan disebutkan namanya. Menurut mereka, drone pengintai dikerahkan untuk membantu melacak lokasi penyanderaan. Saat ini masih ada 10 orang Amerika yang belum ditemukan. Mereka bersama ratusan orang lainnya diduga disandra di terowongan bawah tanah Hamas. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah mengepung kota utama Gaza di utara. Namun, perlawanan dari Hamas membuat belasan tentara Israel tewas. Pejabat Hamas bersumpah akan menjadikan invasi Gaza sebagai kutukan bagi Israel. Sebab tindakan itu telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang menewaskan ribuan warga sipil. Hamas yakin setelah ini akan lebih banyak tentara Israel yang pulang dalam kondisi tak bernyawa. Demikian informasi kali ini, saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.